Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim sayyidina wa maulana Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat IRPA Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, fase ketiga yang mana dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di fase ketiga ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita idkum minan nar, termasuk daripada hamba-hambanya yang terbebas, mendapatkan predikat terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat IRPA Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr, di mana beliau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ulama banyak berpendapat tentang malam-malam 10 yang memang diistimewakan di dalam agama Islam, yakni termasuk 10 hari di bulan Muharram, 10 hari di bulan Zulhijjah, dan 10 hari di akhir bulan suci Ramadan ini. Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian beliau bersumpah terhadap sesuatu, pasti ada hal yang takjub, pasti ada hal yang istimewa terhadap apa yang beliau sumpahkan tersebut. Wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha yang memang waktu duha tersebut banyak fadilah, banyak keutamaan yang harus kita gapai di waktu duha tersebut. Wal fajr, demi waktu fajar yang memang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Walayalin 'ashr, dan demi malam-malam di 10 hari. Dan tentu 10 hari tersebut yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita jaga, harus kita maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang memang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat IRPA Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita fokuskan pembahasan kita terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk kita sebagai umatnya di malam akhir Ramadan ini. Datang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashara shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau ketika masuk daripada asyru awakhir min syahri Ramadan, 10 akhir di bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu,
beliau mengikat kencang pinggangnya. Kemudian wa aikadha ahlahu, dia membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita kalau mau masuk surga, mau ibadah, ajak keluarga kita. Mau menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak sanak famili kita, ajak orang tua kita, agar kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga-keluarga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Irfa Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yang artinya adalah ini sebuah kinayah bahwa ketika 10 akhir bulan suci Ramadan, Rasul tidak melakukan hubungan badan terhadap istri-istrinya. Mengikat sekencang-kencangnya ikat pinggangnya, maksudnya ada tidak bercampur dengan istri-istrinya. Karena terfokus dalam malam-malam Ramadan ini, beliau ingin menghidupkan malam-malam akhir daripada bulan suci Ramadan hanya untuk Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam dengan qiyamul lail, membaca qiraatul Quran, membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana? Di masjid. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita semua dan para istri-istrinya. Yang ketiga, wa aikadha ahlahu, membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW. I'tikaf diperbanyak, mendatangi masjid, beribadah di dalam masjid, salat malam di dalam masjid, qiyamul lail di dalam masjid. Dan Rasulullah SAW mencontohkan sepanjang hidupnya, Rasul tidak pernah meninggalkan daripada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan untuk ibadah, menghidupkan malam, tadarrus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan memberikan pelajaran buat kita untuk Salat sunnah yang belum pernah kita kerjakan. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengisi daripada malam-malam Ramadan kita, ya, dengan banyak kita berinfak dan bersedekah. Di 10 akhir Ramadan ini kita dianjurkan banyak berinfak, banyak bersedekah, keluarkan zakat mal kita, keluarkan zakat fitrah yang wajib kita harus kerjakan, yang harus kita keluarkan. Termasuk pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita memang harusnya mengistiqomahkan, menghitung-hitung daripada harta-harta kita yang memang harus dikeluarkan. Memberikan contoh buat keluarga kita, memberikan pandangan yang benar buat keluarga-keluarga kita, buat sanak famili kita, bahwa ini zakat untuk membersihkan harta kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, ma nuqisat min sadaqatin, tidak ada sedikit pun berkurang daripada harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bal yazdad. Akan tetapi bertambah dan bertambah. Ini yang memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita fokuskan malam-malam akhir Ramadan kita dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi i'tikaf, perbanyak kita datang ke masjid, niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, berniat kita untuk berdiam diri di dalam masjid. Jangan banyak kegiatan selain ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin juga,
Dari Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan Rasul tidak pernah keluar masjid kecuali ada hajat yang memang penting untuk dia lakukan. Dan yang kedua, kita dianjurkan untuk banyak berzakat, berinfak, dan mengeluarkan zakat mal kita. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, kita bisa pergunakan kesempatan yang memang Allah berikan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, untuk mengisi malam-malam akhir bulan suci Ramadan kita dengan istiqamah ibadah, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an. Dan juga salah satu daripada contohnya lagi, kita banyak mengeluarkan, mensucikan, membersihkan harta-harta kita agar Allah berikan kita rezeki yang barokah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya makna daripada harta-harta kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pemirsa, bagi semua ma'asyiral muslimin, sahabat IRFA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.